Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Baru Nagba Rizky dari TRPL 2B. Jadi di sini saya mengaplikasikan perintah replikasi ya. Jadi kita mulai dulu dengan login di MySQL-nya dengan perintah MySQL min urut min p ini untuk password. Lalu di sini karena saya tidak tahu lokasi MySQL saya, jadi saya di sini mencoba untuk mencari dulu lokasi dari MySQL saya. Kenapa harus dicari dulu? Misal kalau kalau dicari manual di file manager itu bakal ya lumayan lama banget atau lumayan menguras energi lah atau menguras waktu. Jadi saya di sini menggunakan perintah where MySQL, tapi kita harus exit terlebih dahulu. Lalu di sini muncul dengan lokasinya yaitu di program file di C program file MySQL server 8.0 atau bin atau string mysql.exe. Nah, lalu ini tuh karena saya juga lupa tentang posisi my ininya. Ini saya menggunakan perintah ini yaitu MySQL strip main help strip find str petik 2 my dot ini. Jadi di sini nanti bakal muncul di mana lokasi dari file my dot ini kalian. Lalu saya di sini login ke MySQL. Lalu saya di sini untuk mengecek apakah dari server ID saya sudah benar. Lalu di sini saya itu mengubah MySQL dot ini itu di sini ya. My dot ini itu di sini. Kalian bisa cek itu tuh lewat ini Laragon. Sebentar. Laragon itu kalian pencet aja klik 2 karena saya tidak pakai mouse di MySQL lalu lalu pencet my ini aja. Nah, habis itu kalian bisa cek di sini my ipconfig, masukkan lagi dengan perintah Windows R, cmd lalu ketik enter, lalu masukkan perintah ipconfig yang mana nanti bakal muncul IP dari kalian yang nanti bakal dimasukkan ke sleeve. Lalu ini saya mengecek server ID saya yang tadi bisa dilihat di sini. Bentar, yaitu nih my ID server ID saya itu satu dan di sini saya mengeceknya itu tetap satu. Lalu di sini saya membuat user yang namanya RPL123. Ini untuk grandnya. Lalu ini tuh untuk privilege atau kekuasaan atau hak-haknya itu ini untuk mengecek status dari master yang nanti bakal dimasukkan ke dalam sleeve. Lalu ini untuk alter user ketika kita ingin menggantinya. Lalu ini mengganti akses lagi. Lalu ini untuk akses juga. Ini saya catat soalnya untuk perubahan-perubahan yang ada di MySQL my.ininya di HP yaitu saya ini menggunakan satu HP dan juga satu laptop. Kenapa? Karena teman saya jauh yang mana dulu itu kelompok itu jauh rumahnya. Jadi saya di sini menggunakan alternatif satu HP dan juga satu laptop. Jadi sini saya mencatat my.ininya yang nanti bakal dimasukkan di Termux yang mana kalian itu bisa install lewat bentar. Ini lewat Fedroid. Kenapa lewat Fedroid? Karena ketika saya menggunakan Termux yang ada di Play Store itu terdapat sesuatu yang error. Nah, ketika saya mencoba Termux yang ada di Play Store itu ada kejanggalannya itu tidak bisa untuk mengupdate dari package-nya dan tidak bisa untuk menginstal beberapa resource. Jadi saya menggunakan ini tadi yang ini. Aduh, saya tidak bisa kembali, tidak bisa saya pencet. Nih, di F-Droid ini. Dan untuk lanjutannya itu ada di HP saya dan saya tidak bisa untuk merekamnya. Saya lupa. Jadi di sini tuh pertama itu kalian setelah kalian menginstal tadi, kalian itu ketik nano
dollar prefix string etc string my.cnv untuk melihat data my.ininya kalau di itu, kalau di apa, di termux. Lalu ada pickle.mysqld dan ini mysql save. Di sini tuh ada terdapat kesalahan yang mana itu kurang perintah, sedikit kurang dari perintahnya itu, yang mana saya memasukkan mysql garis bawah save spasi spasi n yang harusnya itu mysql d, karena saya menggunakan mysql d. Lalu di sini ketika saya sudah mengubah yang tadi, yang my ininya di termux, saya sudah ubah, sudah saya sesuaikan dengan ini tadi, yang ini, yang awalnya 1.8 saya ubah menjadi bentar, 1.9 ini, 55.19. Kenapa? Karena ketika saya menggunakan 1.8 tadi, saya itu menggunakan WiFi rumah. Sedangkan ketika saya menggunakan 55.19 ini, saya menggunakan jaringan pribadi, ya. Menggunakan data lah, data paketan, pakai data. Nah, ketika kalian sudah melakukan Pekil MySQL atau MySQL Save tadi, ketika sudah, kalian bisa untuk memasukkan change master tuh. Change master itu buat apa? Untuk mengubah eh, master atau mengubah ke masternya. Kalian sesuaikan aja dengan laptop kalian. Kalau misal di sini IP config-nya itu 1.8, maka ketika sesuaikan aja 1.8 dan kirim aja ke slave. Lalu ini untuk master usernya, ini untuk passwordnya, ini untuk portnya. Portnya kalian bisa lihat di sini. Nih, di show master status 857 ya. Dan ini tuh nggak bakal berubah ya. Nggak bakal berubah 857-nya ini karena ini adalah posisinya. Lalu di Termux itu seringkali terdapat permasalahan yang mana ada di comment not found. eh, Ketika kita eh, masih kehalang kendala gara-gara kita tuh lupa untuk masuk ke MySQL-nya gitu. Jadi kita harus login dulu ke MySQL-nya, lalu kita masukkan change master tuh. Apabila masih ada akses denied atau akses terdapat eh, terdapat eh, larangan atau akses ditolak, kalian bisa menggunakan MySQL main u dollar buka kurung wami WHOAMI tutup kurung, yang mana nanti itu akan mendeklarasi dan meremove fitur atau data-data agar bisa melewatinya gitu. Lalu di sini saya mengecek dan perintah select user, yang mana nanti bakal keluar untuk usernya itu UO garis bawah A779 localhost ini. Lalu saya menjalankan grant application slash admin, yang mana di sini akses deny lagi. Soalnya kenapa? Karena saya masih di dalam. Saya masih di dalam, dan meskipun saya melanjutkan dengan privilege, itu pasti bakal gagal karena saya masih di dalam. Jadi saya di sini exit terlebih dahulu, lalu saya di sini login sebagai root. Ketika saya login sebagai root, saya mencoba menjalankan lagi perintah Gradle application slash admin tadi, tapi tidak bisa karena can't find any matching row in the user table karena tidak ada. Lalu saya flush privilege lagi, ternyata bisa. Lalu saya grant lagi, ternyata masih tidak bisa. Lalu saya di sini merubah dari ininya tadi menjadi native password, yang mana itu berhasil untuk ketika saya menjalankan green aplikasi lagi. Lalu di sini saya ada beberapa kesalahannya, yaitu kurang penambahan untuk perintah, yaitu yang harusnya itu change master menjadi change master. Saya kurang teliti soalnya ini pertama kali saya menggunakan aplikasi Termux. Lalu saya di sini sudah membenarkannya dan saya mencoba untuk start slave, menjalankannya, lalu saya mengecek apakah koneksinya sudah benar atau belum. Jadi di sini itu slave slave garis bawah io garis bawah runningnya itu connecting, dan slave garis bawah SQL garis bawah running itu yes, yang mana harusnya itu dua-duanya yes. Jadi terdapat kesalahan
di mana eh, terdapat eh, terdapat di my ininya itu terkadang tuh nggak ke save manual. Jadi kita tuh harus mencoba start slave, stop slave, start slave, slow slave, atau ketika kalian merasa itu kayak oh nggak bisa ini, nggak bisa lagi, nggak bisa lagi, kalian coba pakai jaringan pribadi kalian ya. Yang mana ini saya tadi sudah menjelaskan saya menggunakan jaringan pribadi saya karena saya merasa tidak bisa menggunakan 1.8 tadi, makanya saya menggunakan ini. Dan ini ketika saya memaksakan menggunakan perintah 1.8 tadi itu masih bisa cuma bakal keluar connecting dan juga yes, yang mana itu masih belum benar. Dan saya di sini stop lagi dan mengeset global server ID sama dengan 2 itu agar saya mengeskip perintahnya. Jadi saya menjalankan start slave lagi, lalu mengecek slave status yang mana ini menjadi no yang bawahnya yaitu slave SQL running. Lalu di sini saya stop slave lagi, lalu saya di sini menjadi set lagi set global atau men-skipnya menjadi set global slave skip counter saudara satu, lalu saya di sini saya start slave lagi, lalu saya show slave string G, lalu di sini ada slave IO running connecting, lalu SQL runningnya menjadi yes, yang mana itu sama aja kayak yang tadi, yang awal tadi yaitu connecting dan juga yes. Benar. Dan saya di sini mengstop slave lagi, lalu saya di sini keluar. Saya merubah ke jaringan pribadi yang ini menjadi ini, yaitu CS Master tuh, Master Host sampai dengan 10.126.55.19 dan berhasil dan ketika saya menjalankan start slave lalu saya show slave status ini menjadi no yang bawahnya, tapi ini sudah menjadi satu perubahan besar. Kenapa? Karena yang dari tadi bermasalah itu slave garis bawah io garis bawah runningnya itu menjadi connecting atau menjadi no. Jadi ketika di sini sudah berhasil menjadi yes itu menjadi satu kemajuan yang pasti ya. Dan bawahnya itu menjadi no tidak apa-apa karena kita bisa membenarkannya dengan cara stop slave lagi lalu set global SQL slave skip count tier sampai dengan satu men-skip lagi lalu kita men-start lagi lalu menjalankan show slave status string G yang mana di sini nanti bakal muncul perintah yes slave IO runningnya itu yes lalu slave I SQL runningnya itu menjadi yes gitu. Jadi kesimpulannya ketika kalian ter ter em, terstuck ngestak di MySQL yang IO running atau SQL running itu menjadi no, kalian terus membenarkan yang atasnya dulu. Kenapa yang atasnya dulu? Kalau yang atasnya itu connecting, terkadang itu bakal bisa mempengaruhi yang bawah SQL eh nah, slave SQL runningnya itu menjadi no gitu. Jadi kalau kalian misal membenarkan dulu yang atasnya, yang slave IO runningnya itu menjadi yes, tidak menjadi connecting lagi, kalian bakal dengan mudah membenarkan error-error yang kalian miliki itu. Dan kalian bisa dengan beberapa cara yaitu dengan men-skip tadi menggunakan perintah set global SQL slave skip count tier sama dengan satu untuk men-skip error. Saya kurang tahu tentang perintah ini karena saya baru menjalankan ini perintah tersebut. Dan kalian bisa dengan cara kedua yaitu mengganti jaringan kalian menjadi jaringan pribadi, tidak menggunakan jaringan WiFi rumah yang biasa dipakai banyak orang atau jaringan cafe gitu karena untuk IP-nya itu mungkin bentrok atau kurang tahu ya. Tapi kurang worth it itu. Ketika saya menjalankannya itu masih error-error terus atau connecting. Soalnya kan banyak yang pakai gitu. Jadi ketika kalian menjalankan dengan jaringan kalian sendiri, kalian tuh bakal kemungkinan besar tuh bakal bisa gitu ya. Bakal bisa. Oke, sekian dari saya untuk perintah replikasi. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.